Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan membahas tentang pengenalan subjek dalam bahasa Inggris. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu sama ada subjek yang digunakan untuk kalimat sehari-hari. Nah, pada sesi kali ini saya akan menerangkan tentang subjek dasar bahasa Inggris dan beberapa perubahannya. Kembali lagi, ini adalah pengetahuan dasar untuk kita belajar bahasa Inggris. Selain kosakata yang nanti juga kita harus ketahui beberapa kosakata dan harus kita hafalkan kalau ada waktu ya teman-teman sekalian. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Nah, jadi ini adalah beberapa subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, kita mulai dengan I, itu artinya saya. Kemudian we, itu artinya kita atau kami. Kemudian you, itu artinya kamu atau Anda. He, artinya dia, khusus panggilan untuk laki-laki. She, yaitu dia, untuk pengganti kata wanita. Kemudian they adalah pengganti kata mereka. Baik, kita lanjutkan. Berikut adalah contoh kalimat dengan menggunakan subjek yang sudah kita ketahui di slide sebelumnya. Jadi saya bacakan di sini. I want to go to school. Artinya saya ingin pergi ke sekolah. We want to go to school. Kami ingin pergi ke sekolah. You want to go to school. Kamu ingin pergi ke sekolah. He wants to go to school. Dia ingin pergi ke sekolah. She wants to go to school. Dia ingin pergi ke sekolah. They want to go to school. Mereka ingin pergi ke sekolah. Selanjutnya adalah perubahan subjek menjadi objek. Di sini jadinya adalah I sama dengan me, we sama dengan us, you berubah menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, they menjadi them. Nah, untuk lebih jelasnya, di slide selanjutnya akan saya tampilkan beberapa contoh kalimatnya agar kita dapat lebih mengerti. Nah, berikut adalah contoh kalimat perubahan subjek menjadi objek. Mr. Abdel tells me. Pak Abdel mengatakan kepada saya. Mr. Abdel tells us. Pak Abdel mengatakan kepada kami. Mr. Abdel tells you. Pak Abdel mengatakan kepada kamu. Mr. Abdel tells him. Pak Abdel mengatakan kepada dia. Mr. Abdel tells her. Pak Abdel mengatakan kepada dia. Mr. Abdel tells them. Pak Abdel mengatakan kepada mereka. Nah, itu adalah perubahan subjek menjadi objek, di mana subjek yang tadinya di depan pada saat menjadi subjek, ketika di belakang itu menjadi objek. Nah, di sini subjeknya adalah Mr. Abdel, teman-teman sekalian. Sedangkan kata ganti subjek yang awal yaitu I, kemudian we, you, he, she, atau they,
itu berubah menjadi objek yang perubahannya yaitu menjadi me, us, you, him, her, dan them. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini khusus untuk perubahan subjek benda, yaitu it untuk kata benda tunggal, contohnya di sini topi gitu ya, itu tetap menjadi it, teman-teman sekalian. Jadi contoh kalimatnya, she don't need this hat, he can borrow it, seperti itu. Kemudian untuk they, itu menjadi them, untuk benda yang lebih daripada satu. Contohnya adalah tomat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. She don't like tomatoes. You can bring them. Jadi tomatoes itu lebih dari satu diganti dengan kata them, di mana subjek awalnya adalah they. Teman-teman. Baik, kita lanjut. Menjadi kata ganti milik adalah menjadi I sama dengan my, we sama dengan our, you menjadi yours, he menjadi his, she menjadi her, dan they menjadi their. Nah, berikut adalah contoh kalimat perubahan subjek menjadi kata ganti milik. It's my bag. Ini tas saya. It's our bag. Ini tas kami. It's your bag. Ini tas kamu. It's his bag. Ini tas dia. It's her bag. Ini tas dia. It's their bag. Ini tas mereka. Nah, ini lagi perubahan subjek menjadi kata ganti milik tanpa menyebutkan bendanya. Baik, kita lanjut. Berikut adalah perubahan subjek menjadi kata ganti milik tanpa menyebutkan bendanya. Jadi dari kata subjek dasar, perubahannya seperti ini. I, my, menjadi mine. We, our, kemudian menjadi ours. You, your, menjadi yours. He, his, menjadi his. She, her, menjadi hers. They, their, menjadi theirs. Nah, coba kita lihat contoh kalimatnya agar lebih jelas seperti apa, kenapa bisa menjadi berubah lagi, dan kenapa bisa tidak menyebutkan bendanya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini contoh kalimat perubahan subjek menjadi kata ganti milik tanpa menyebut bendanya. Ya, saya bacakan ya. It's my bag. Itu menjadi it's mine. Ya, yang artinya adalah ini kepunyaan atau milik saya. Kemudian it's our bag itu menjadi it's ours. Ini kepunyaan atau milik kami. Kemudian it's your bag menjadi it's yours. Ini kepunyaan atau milik kamu. It his bag menjadi it his. Yang artinya ini kepunyaan atau milik dia. Tadi pengganti subjek laki-laki ya. Kemudian it's her bag menjadi it hers. Ini kepunyaan atau milik dia, pengganti penyebut subjek perempuan.
Kemudian it's their bag menjadi it's theirs. Ini kepunyaan atau milik mereka. Nah, teman-teman sekalian, pada saat disebutkan yang pertama ya, it's my bag, kemudian berubah menjadi it's mine, itu bendanya adalah benda yang sama, yaitu tas. Tapi di sini kata ganti miliknya tanpa menyebutkan bendanya. Nah, seperti itu. Jadi, it's mine, it's ours, it's yours, it's his, it's hers, dan it's theirs. Baik, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa perubahan subjek yang sudah kita bahas, memang tadi di awal saya tidak sebutkan ya kata umum, maksudnya kategori umumnya apa dari perubahan subjek itu. Nah, di sini saya berikan kesimpulan dan saya berikan istilah untuk perubahan subjek itu yang lebih umum dalam bahasa Inggris. Jadi kita sudah tahu tadi ada subjek dasar atau di sini yang lebih umum disebut dalam bahasa Inggris itu, istilah bahasa Inggris ada subject pronoun. Subject pronoun itu yang terdiri dari tadi I, we, you, he, she, dan they. Kemudian berubah menjadi kata ganti milik, yaitu di mana masih ada bendanya seperti my, our, your, his, hers, dan theirs. Ya, teman-teman, ini umum disebutkan sebagai possessive adjectives. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan kata ganti milik tanpa menyebut bendanya. Jadi perubahannya adalah tadi mine, ours, yours, his, hers, dan theirs. Ya. Kemudian satu lagi perubahan subjek sebagai objek, yaitu me, us, you, him, her, dan them. Baik, saya sengaja tidak menyebutkan di awal karena takutnya nanti membuat bingung di depan. Jadi saya berikan kesimpulan di akhir saja. Jadi teman-teman sekalian bisa mengkaitkan dengan keterangan yang sudah diberikan di awal tadi mengenai beberapa perubahan subjek. Nah, dalam kita belajar bahasa Inggris tentunya awalnya kita akan mempelajari subjek pronoun atau subjek dasar, di mana itu bisa untuk membuat kalimat sederhana bahasa Inggris ya teman-teman, seperti tadi I go to school, kemudian I want to go to school. Nah, itu adalah kalimat sederhana untuk memulai kita menulis dalam bahasa Inggris. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa membantu kebutuhan teman-teman, khususnya untuk pengetahuan dasar subjek bahasa Inggris. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan yang saya buat, mohon dimaklumi karena kita juga sama-sama belajar dan sama-sama menimba ilmu agar kita bisa dapat lebih berkembang dan menjadi lebih kompeten lagi, khususnya dalam subjek bahasa Inggris ini ya. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu kembali dengan sesi bahasa Inggris selanjutnya. Bisa di-subscribe channel saya agar nanti mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.